Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di mana kami ada pada saat hari ini. Itu semua karena kebaikan Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berikan kami hikmat, kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Nah, yang menjadi teks kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 1 sampai 14. Terus dalam Mika 5 ayat 1 sampai 14. Dengan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Nah, bangsa Israel berada dalam tekanan dan ancaman musuh. Secara lahiriah mereka lemah, kecil dan tak berdaya. Namun di tengah keadaan itu Tuhan menyatakan pengharapan yang besar melalui seorang pemimpin akan lahir dari tempat yang kecil, yaitu Bethlehem, yang membawa damai, keselamatan, dan pemulihan sejati. Dan nubuat ini akan digenapi dalam Kristus Yesus. Dan Raja yang dijanjikan lahir dari tempat yang kecil dalam ayat 1-4a, yaitu Bethlehem Efrata adalah kota kecil dan tidak terkenal. Namun, dari sanalah akan lahir penguasa Israel yang asal-usulnya sejak purbakala, dan ia akan menggembalakan umatnya dengan kekuatan. Makna teologis dari ayat ini, Tuhan sering memakai hal-hal yang kecil dan sederhana untuk menyatakan rencananya yang besar. Poin selanjutnya, Mesias sebagai sumber damai sejati dalam ayat 4b sampai 6. Yaitu, dialah damai sejahtera itu. Mesias bukan hanya membawa rasa aman, tetapi juga menjadi sumber damai itu sendiri. Makna teologisnya, Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai Yohanes 14 ayat 27. Dan kita dapat mengaplikasikan dengan damai sejati tidak berasal dari situasi yang baik, tetapi dari hubungan yang benar dengan Kristus Yesus. Poin ketiga, umat Tuhan menjadi berkat dan kekuatan. Ayat 7-9. Israel digambarkan seperti embun dari Tuhan atau berkat. Jadi kota Israel itu digambarkan Tuhan sebagai berkat. Nah, juga sebagai singa di antara bangsa-bangsa, artinya kekuatan. Tuhan memakai umatnya sebagai alatnya di dunia. Makna rohani dari kitab ini, orang percaya dipanggil menjadi berkat sekaligus saksi yang berani. Dan hidup orang Kristen harus membawa pengaruh positif dan keberanian di dalam iman. Selanjutnya, pemurnian dan penghakiman Allah atas ketergantungan palsu. Di ayat 10-14 dikatakan Tuhan akan melenyapkan kekuatan militer, penyihir dan tenung berhala dan tiang-tiang berhala. Allah ingin umatnya bergantung sepenuhnya kepadanya dan bukan pada kekuatan dunia, apalagi melainkan kepada kekuatan berhala. Makna teologisnya, segala bentuk berhala modern, contohnya uang, kuasa, teknologi, dan kepercayaan yang salah harus disingkirkan. Aplikasinya, periksa hidup kita kepada siapa kita benar-benar bergantung sepenuhnya. Nah, yang menjadi kesimpulan pada khotbah hari ini, di dalam Mika 5 ayat 1-14 dinyatakan bahwa Tuhan menggenapi janjinya melalui Mesias dan damai sejati hanya ada dalam Kristus Yesus, dan umat Allah dipanggil hidup menjadi berkat. Jadi Yesus, Raja dari Bethlehem, adalah damai sejati dan pemulihan hidup kita. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita, dan kita hidup dalam damai dan meninggalkan segala bentuk kebergantungan kita selain kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu sehingga kami ada pada saat hari ini Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Shalom.